Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini namanya makhluk Allah. Sementara Allah sebagai Khalik, pencipta kita, makhluk itu yang diciptakan. Antara Khalik dengan makhluk itu ada jarak yang sangat jauh. Kita ini miskin, Allah maha kaya. Kita ini tidak punya daya, Allah maha kuasa. Kita ini ringkih, Allah maha segalanya. Begitu seterusnya ada jarak yang sangat jauh antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta kita. Maka kita tidak bisa melihat Allah secara dengan mata telanjang. Kita tidak bisa memegang Allah karena memang bukan kelasnya. Akan tetapi antara Khalik dengan makhluk ada kedekatan hubungan yang bisa dibangun kalau kita serius membangun komunikasi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara kita dengan Allah bisa dekat sedekat-dekatnya kalau kita memelihara hubungan itu, sehingga Allah sendiri yang menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada mereka itu dari urat lehernya. Secara mental, secara spiritual, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Bisa kita bayangkan bagaimana dekatnya kita dengan Allah. Bahkan kalau kita menjaga agama kita, dalam perilaku kita, menjaga hati kita, menjaga segalanya pada diri kita, maka kata Allah di dalam hadis qudsi, aku ada di mata orang itu. Melihat sesuatu, maka melihatnya dengan cara benar dan dibenarkan oleh Allah, karena Allah ada pada pandangan kita. Aku ada di mulut orang itu, kata Allah. Bicara kita terjaga, bicaranya pasti benar, karena yang menuntun ucapan demi ucapan itu Allah Subhanahu wa taala. Aku yang ada di tangannya, aku yang ada di kakinya, aku yang ada di hatinya, sekujur tubuh kita di situ dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedekatan kita secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak kita bersyukur. Berterima kasih kepada Allah yang tidak banding sama sekali. Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Sementara kita sangat kecil seperti butiran pasir di lautan pasir sana, tetapi kita oleh Allah dikatakan aku lebih dekat kepada mereka dari urat lehernya. Asalkan kita menjaga perilaku kita dalam keseharian kita, dituntun oleh agama Allah, dan kita akan menjadi pribadi yang dahsyat, luar biasa. Bahkan setiap kata yang kita ucapkan Allah dengar, Allah kabulkan doa demi doa. Bahkan kaum muslimin, seperti tema pagi kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang kemampuan doa mengubah segala sesuatu. Kalau kita dekat kepada Allah, mohonlah kepada Allah, maka Allah tidak akan menolak permintaan kita sepanjang doa yang kita sampaikan dalam untuk kebaikan. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku beri permintaanmu itu, aku kabulkan permintaanmu itu. Bahkan di dalam salat kita itu kan banyak, bahkan ulama menyatakan salat kita itu 80% isinya doa demi doa. Di suratul Fatihah kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang penuh dengan hidayah. Apa ya jalan yang lurus? Mengarah kepada Al-Quran. Jalan yang lurus adalah jalan yang dituntun oleh Al-Quran. Mohon kepada Allah sehari berapa kali kita mohon 17 rakaat itu ada suratul Fatihah. Berarti dalam sehari semalam dalam sholat wajib kita 17 kali kita mohon kepada Allah,
untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Belum lagi sholat sunnahnya. Singkat kata, kita dengan Allah itu ada komunikasi yang intensif, komunikasi yang senantiasa terbangun dengan indah, asalkan kita serius. Maka doa itu mampu mengubah keadaan seseorang. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan permintaan kita itu. Tidak ada orang yang hidupnya kemudian kepepet di tembok. Tidak ada cara lain kecuali berdoa kepada Allah. Misalnya, coba kita lihat bagaimana seorang penjual jamu. Ini saya pernah baca tulisan ini. Penjual jamu itu baru pulang menjajakan jamunya, tiba-tiba di rumahnya didatangi oleh anak perempuannya. Bu, sudah tinggal beberapa hari ini, saya bukan beberapa hari, 2 hari ini saya harus membayar SPP dan uang gedung. Bayangkan penjual jamu ditabrak anaknya minta uang SPP dan uang gedung. Berapa nilainya? Ya lumayan besar lah bagi penjual jamu. Dia mikir, apa ya yang harus dipakai? Belum dia menjawab, kemudian anaknya menambahi lagi, kalau tidak bisa bayar dalam 2 hari yang akan datang, kata sekolah, saya akan dikeluarkan. Semakin kemudian seperti ditampar begitu wajahnya. Bingungnya bukan main. Siang hari tidak terasa kemudian bergulir menjadi sore, sore menjadi malam. Pikirannya terus terngiang-ngiang, anak saya dikeluarkan dari sekolah. Malam hari datang, dia tidak bisa tidur, mikir, apa ya? Kemudian hari esoknya dia siap-siap jualan. Begitu sehari berjalan, kemudian besoknya lagi dia jualan sambil mikir, uang dari mana yang akan dipakai untuk membayar SPP dan uang gedung anak saya itu. Pasti dia sekarang terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Supaya selamat, hari ini saya akan cari orang yang bisa saya beri proposal, bahasa kerennya, tapi pinjam uang. Masuk satu rumah, dia menyampaikan persoalan yang sedang dihadapinya. Rumah satu menolak. Rumah yang kedua tidak ada jawaban positif. Ketiga sampai kelima baru menemukan jawaban. Orang itu siap membantunya. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Kenapa timbul jawaban orang itu kemudian siap membantunya? Sebelum berangkat, ibu ini berdoa kepada Allah, ya Allah, saya serahkan kepadamu seluruh urusan ini. Saya sudah mentok rasanya. Saya serahkan kepada Engkau yang mengatur kehidupan ini, yang mengatur rezeki, supaya anakku tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Bagi orang penjual jamu, uang itu bukan soal jumlahnya, tapi dari mana didapat. Sedikit bisa besar di mata orang yang tidak punya uang. Maka kemudian orang rumah yang kelima tadi menjawab, iya saya bantu. Keluar dari rumah orang itu langsung ke sekolah. 50 ribuan, nah, uang 50 ribuan, 6 jumlahnya langsung diberikan kepada TU-nya, kemudian diganti dengan selembar kertas kwitansi lunas. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, apa yang bisa kita lihat dari contoh kisah ini? Pertama, kalau kita dekat kepada Allah, doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Luar biasa. Yang kedua, kalau doa sudah dikabulkan, maka isi doa itu mampu mengubah keadaan seseorang dari terpepet dia kesulitan demi kesulitan. Akhirnya mendapatkan jawaban, dan bukan sekedar jawaban, tapi solusi yang terhebat, sehingga sekujur tubuhnya menjadi puas, lega, dan merasa dituntun oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya yang dari sederhana ini, saudara-saudara, para pemirsa TV Tausiah, mari kita perbanyak doa kita. Dari waktu ke waktu kita doakan. Dan hasil survei tentang doa ini 80% katanya mengarah kepada dirinya.
Ini salah satu di antara yang perlu kita ubah mindset kita. Doa itu jangan hanya untuk dirinya, untuk orang lain. Sebut anak kita dalam doa kita, sebut orang tua kita dalam doa kita, saudara-saudara kita. Bahkan ada putri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Fatimah, Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah, ibunya Hasan Hussein. Satu ketika karena beliau biasa sholat lail, sholat malam, doanya dari mulai berdoa sampai penghujung doanya itu, sepanjang itu doanya hanya memohon kepada Allah agar tetangganya satu demi satu disebutnya supaya mendapatkan kemudahan dari Allah. Tetangganya itu didoakannya satu demi satu. Pagi hari menjelang subuh, anaknya tanya, "Bu, Umi, saya dengar dari tadi doanya kok untuk orang lain saja. Kenapa tidak doa untuk ibu dan keluarganya?" Apa jawabannya? Nah, doa itu kalau untuk orang lain, maka kalau doa itu dikabulkan oleh Allah, malaikat pun mendoakan untuk kita. Untuk orang yang berdoa itu, mana yang lebih baik, doa ibu atau doa malaikat yang dikabulkan oleh Allah? Yang lebih utama tentu saja doanya malaikat, karena malaikat tidak punya dosa, tidak punya salah. Maka biasakan kita mendoakan orang lain supaya malaikat ikut mendoakan diri kita, dan doa yang disampaikan malaikat insya Allah mustajabah. Biasakan kita berbaik-baik kepada tetangga, mendoakan, menolong kalau bisa. Kalau tidak bisa, cukup dengan doa demi doa. Insya Allah kalau Allah kabulkan, maka malaikat mendoakan diri kita. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal, mohon maaf, yang menjadikan doa itu mustajabah. Pertama, soal tempatnya. Tempat, ya kalau kita sedang umroh atau haji, ada sejumlah tempat di situ. Di Arafah mustajabah, di sekitaran Multazam, di Ka'bah itu mustajabah, di sekitaran, ya singkat kata, di sekitaran Hijri Ismail itu mustajabah. Banyak tempat yang istimewa, yang di masjid, di musola itu mustajabah. Yang kedua, soal waktu. Waktu yang doa itu langsung diijabah oleh Allah adalah doa yang disampaikan pada keheningan malam. Ketika orang lain tidur nyenyak, terbuai oleh mimpi-mimpi indahnya, kita bangun bersuci kemudian munajat kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan doa kita. Ini soal waktu. Bahkan ada juga ketika kita akan berbuka puasa, sempatkan berdoa kepada Allah, yang terbaik dalam doa kita itu, doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini soal tempat. Dan berikutnya adalah soal siapa yang berdoa. Doa yang mustajabah, yang pertama, doa anak kepada orang tuanya dengan doa yang ikhlas. Wahai para anak, silakan berdoa untuk orang tua kalian. Jangan pelit berdoa, berdoalah sebanyak-banyaknya untuk orang tua kita, supaya Allah kabulkan, karena doa anak untuk orang tuanya adalah pelaku yang istimewa. Yang kedua, doa orang tua untuk anaknya. Kalau orang tua yang berdoa, terutama ibu berdoa untuk anaknya, Allah mendengar dan mengabulkan doa ibu itu tanpa pilih-pilih, sepanjang doanya masih bagus menurut Allah. Coba kita masukkan lagi informasi bahwa seorang imam besar di Masjidil Haram, Syekh Ahmad Sudais, beliau waktu kecil dolan di rumahnya, kemudian tanpa pikir panjang ngambil segenggam pasir, kemudian ditaburkan di atas roti yang baru dibuat oleh ibunya untuk menjamu tamu. Bayangkan, roti hangat ditaburi pasir oleh anak kecil, bagaimana perasaan ibunya? Ibunya marah tentu, tetapi marahnya seorang ibu yang bijaksana itu tidak ngamuk secara fisik. Dia marahnya itu dengan doa, ya Allah, anak saya
Tapi nggak apa-apa, mau dia masih kecil. Nak, keluar dari sini nak, ibu masih capek. Saya doakan kok besok besar menjadi imam di Masjidil Haram. Allah kabulkan doanya menjadi imam besar di Masjidil Haram. Yang suaranya sampai hari ini terus menggelegar seluruh dunia mendengar bacaan-bacaan imam yang ada di Masjidil Haram, Syekh Ahmad Sudais ini. Itulah kalau doa disampaikan oleh seorang ibu yang ikhlas, yang ingin terjadi perubahan pada orang yang didoakan, maka doalah dengan kalimat-kalimat yang mutiara. Ibu boleh marah, tapi marahnya dengan doa, dan doa kalimat terpilih, kalimat yang penuh dengan butiran mutiara di dalamnya. Insya Allah apa yang kita lakukan selaku orang tua dengan doa yang terbaik itu akan menjadi kenyataan besok. Walah nak, mudah-mudahan kau besok jadi orang alim ya nak, menjadi orang yang prestasi dunia akhirat nak, menjadi orang yang sukses. Pokoknya doa yang terbaik lah bagi anak-anak kita, anak cucu kita. Itulah antara lain kaum muslimin yang berbahagia, doa mampu mengubah keadaan atau situasi asalkan disampaikan dengan cara yang baik, dengan hati yang ikhlas, dan insya Allah kita semua akan terbiasa menjadi orang yang pikirannya baik karena ingin berdoa secara baik, lisannya berucap kalimat-kalimat yang terbaik, begitu seterusnya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.